fata a'yun wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fid din wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan yang tak terhingga. Di antara nikmat tersebut adalah yang terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam, kenikmatan yang terbesar yang dimiliki seorang hamba. Oleh karenanya maka kita yang mendapatkan kenikmatan ini harus menjaganya, harus kita jaga kualitasnya dari segala bentuk hal-hal yang bisa mengotorinya, yang bisa melenyapkannya, bahkan merusaknya, dari noda syirik, dari noda bid'ah, dari noda khurafat dan amal maksiat sekecil apapun juga. Tentunya itu semua tidak bisa dilakukan kecuali dengan mempelajari ilmu syar'i dan sekaligus mengamalkannya. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini adalah sebagai bentuk mengaplikasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat terbesar tersebut. Allahumma amin. Ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Thalatha, 3 pondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan diamalkan, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, dengan menggunakan penjelasan dari Syekhuna Syekh Sulaiman Ibn Salim Al-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Ya, beliau sekarang menjadi imam di Masjid Quba. Ya, beliau menjabat sebagai imam dan khatib tetap di Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga pengajar ya, Masjid Nabawi, dan sering bolak-balik ke Indonesia yang mengisi kajian, yang mengisi daurah dan lain sebagainya. Hafizahullah ta'ala. Pembahasan kita masih berkaitan dengan iman bil yaumil akhir. Iman bil yaumil akhir, silsilah dari iman bil yaumil akhir. Pada pertemuan yang lampau kita telah membahas masalah hisab. Masih ingat ya, masalah hisab dan masalah pembalasan al-jaza. Telah kita sebutkan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita menyebutkan keadaan seorang mukmin terhadap dosanya. Ya, ketika dihisab, ada yang diampuni, yang ditutup oleh Allah azza wajalla, artinya tidak dibuka aibnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti ini. Ya, apabila kita masih memiliki dosa, mudah-mudahan Allah langsung mengampuni dan menutup aibnya, dan kemudian Allah ampuni dosanya dan masukkan surga. Ada orang yang dosanya diumbar oleh Allah azza wajalla, na'udzubillah min dzalik. Dan itu telah kita sebutkan, yaitu siapa? Orang-orang yang melakukan dosanya terang-terangan. Artinya dia melakukan maksiat di khalayak ramai, diketahui oleh semua orang. Telah kita sebutkan contohnya seperti orang yang merokok, yaitu terang-terangan, sebagai contoh saja ini. Orang yang cukur jenggotnya, orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam, ya, orang yang isbal, wanita yang tidak berhijab, yaitu mereka melakukan dosanya secara terang-terangan. Maka orang seperti ini sangat jauh sekali untuk diampuni dosanya. Kenapa? Nabi SAW tadi bersabda, ya, pernah kita bahas dalilnya, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Sesungguhnya umatku itu ada indikasi kuat untuk diampuni, kata Nabi, kecuali orang yang terang-terangan. Yakni terang-terangan dalam berbuat dosa. Di malam harinya dia berbuat dosa, kemudian Allah tutup sebenarnya. Cuman dia sendiri yang merobek tirainya Allah. Dia keluar-keluar, saya tadi telah melakukan ini di pagi harinya. Akhirnya dengan sebab itu, akhirnya dia termasuk orang mujahir, orang yang terang-terangan melakukan dosa. Dan orang yang seperti ini tidak, yakni terancam untuk tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai dosa-dosa yang sangat besar, misalnya berbuat syirik terang-terangan, ya, berbuat bid'ah terang-terangan, ya,
bahkan menyeru orang untuk berbuat maksiat, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, justru lebih besar masuknya dalam hadis ini, ya. Itu dari dua hadis yang telah kita bahas. Kemudian juga orang ada yang dihisab dengan mudah, ada juga yang dihisab dengan susah, yang didebat oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang pembahasan kita adalah tentang al-mizan, yakni pada poin berikutnya, dan ini adalah bagian dari yang terjadi di hari kiamat setelah dihisab. Ada yang namanya mizan. Apa itu mizan? Yakni timbangan. Mizan artinya timbangan, ya, artinya ada sesuatu yang ditimbang. Ada sesuatu yang ditimbang. Apa saja yang ditimbang nanti kita bahas. Artinya ada timbangan yang hakiki, ya. Jangan kita samakan dengan timbangan di dunia. Walaupun karakteristiknya secara bahasa sama, ya. Disebutkan di sini kata Syekh Sulaiman ibn Salim al-Ruhaili hafizahullah ta'ala, fa huwa mizanun haqiqiyyun yunsabu yaumal qiyamah. Yakni mizan di sini adalah timbangan yang hakiki, yang asli, timbangan, ya, yunsabu yaumal qiyamah, yang akan dipapang, yang akan dipajang, akan diletakkan pada hari kiamat, ya, untuk menimbang. Lahu lisan, dia memiliki lisan. Wakifatan, dua neraca pertimbangan, dua piring timbangan, ya. Ya, kita sudah menggambarinya kayak gambar Mahkamah Konstitusi, ya. Gambar apa itu? Mahkamah yang gambar timbangan itu, ya, seperti itu. Artinya timbangan memiliki dua kifatan, dua alat piringan timbangan. Tuzanu fihi a'malul ibad, yang mana kinerja dari timbangan ini, mizan ini, ya, untuk menimbang amalan para hamba. Amalan para hamba, entah itu amal yang baik dan amal yang buruk, semuanya akan ditimbang, ya. Fayarjahu bimithqali dzarratin min khairin aw syarr, maka dia akan menimbang semuanya, entah itu sebutir kebaikan atau sebutir keburukan, tidak ada yang lepas, semuanya akan ditimbang amalannya. Dan Ustaz, amalan kok ditimbang? Ya itu kita beda cerita, ini sudah amal, sudah kehidupan akhirat. Bahkan disebutkan juga, ya, antum, kematian itu akan dijelmakan menjadi seekor domba yang akan disembelih di hari kiamat antara surga dan neraka, ya. Jadi akan dijelmakan. Wallahu a'lam, apakah amalan akan dijelmakan itu perkara gaib. Akan disembelih di tengah-tengah antara surga dan neraka. Kemudian dikatakan, ya ahlal jannah khuludun fiha fala maut. Wahai ahlu surga, ya, kekal abadilah kalian, tidak ada kematian. Kenapa? Kematian sudah disembelih. Matinya pun mati, ya. Matinya pun jadi ikut mati, ya. Kemudian ya ahlan nar khuludun fiha wala mauta fiha. Wahai ahlun nar, kekal abadilah kalian di sono, ya, di sana tidak ada kematian. Ahlul jannah mendengar ini semakin bahagia, ahlun nar mendengar seperti ini semakin sengsara. Ya waliyadu billah. Itu maksudnya gambaran bahwasannya bisa jadi, ya, kayak kematian akan dijelmakan menjadi kambing atau domba. Nah, begitu juga mungkin amal saleh atau amalan seorang hamba yang tak terlihat itu akan bisa jadi berubah wujud sehingga bisa ditimbang. Kita kan nggak tahu, ya. Pokoknya jangan digambarkan kok sesuatu yang abstrak yang tak terlihat bisa ditimbang, ya itu sudah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Karena kehidupan di akhirat berbeda dengan kehidupan di dunia, ya. Fayarjahu bimithqali dzarratin min khairin aw syarrin, maka timbangan itu bisa menimbang, yarjah, ya, akan namanya menentukan entah itu kebaikanlah atau keburukan, tergantung hasilnya bagaimana. Jadi timbangan ini
akan memperberat, yaitu amal salehnya. Tapi kalau keburukan malah memperingan. Bisa dipahami? Jadi dua-duanya akan ditimbang. Mana yang akan memberatkan timbangan? Dan yang memberatkan timbangan al-mizan adalah amal saleh. Yang akan menjadikan timbangan itu ringan itu amal buruknya. Jadi finalnya seperti ini. Kalau timbangannya itu ringan, maka kebanyakan amal buruknya. Bisa dipahami? Kalau timbangan itu, mizannya itu ketika amal saleh, amalnya ditimbang, kemudian berat, maka ketahuilah amal salehnya yang memberatkannya. Jadi kaidahnya gini, amal saleh memperberat, amal buruk apa? Memperingan. Bisa dipahami? Nanti kita sebutkan dalilnya surat Al-Qari'ah yang antum semua sudah hafal. Surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai ayat 7. Sebelum Al-Qari'ah kita bacakan tentang masalah dalil adanya mizan. Surat Al-Anbiya ayat 47. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Dan kami akan memasang timbangan-timbangan. Di sini Allah mengucapkannya dengan bentuk jamak, plural, ya, bukan satu. Timbangan-timbangan secara tepat dan adil pada hari kiamat. Artinya tidak menzalimi. Yang ada dari amalnya akan semuanya dipaparkan, akan diperlihatkan, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahkan. Nyali yaumil qiyamah. Kemudian surah Al-Qari'ah ini yang kita maksud tadi, kinerja dari al-mizan, fa amma man thaqulat mawazinuhu. Adapun yang timbangannya berat, yakni timbangan beratnya di sini adalah apa? Kebaikan. Artinya kebaikanlah yang akan memperberatnya. Adapun yang berat timbangannya, bagaimana kita bisa tahu ini yang memperberat adalah timbangannya? Ayat setelahnya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang Allah ridhoi, yakni al-jannah. Berarti yang memperberat ini apa? Kebaikan. Kemudian kok kenapa kita bisa tahu amal keburukan yang itu memperingan? Ayat selanjutnya, wa amma man khaffat mawazinuhu. Adapun yang timbangannya ringan, lihat timbangannya ringan. Ayat selanjutnya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Wal iyadzu billah. Wa ma adraka ma hiya, apakah itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka api yang dipanaskan. Wal iyadzu billah. Jadi itu kinerjanya. Makanya ada yang namanya ashabul a'raf. Kalau timbangan kebaikannya berat, Allah mungkin bisa ampuni segala dosanya, masukkan ke surga. Kalau timbangannya lemah atau ringan seperti ayat Qari'ah ini, maka kembalinya ke neraka. Ya. Kalau timbangannya sama antara berat dan antara keburukan dan kebaikan, maka dia adalah ashabu al-a'raf yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf. Antum bisa baca. Artinya mereka berada di wadi, di lembah Al-A'raf antara surga dan neraka. Ya, kalau melihat surga, bawaannya pengen masuk surga, minta kepada Allah surga. Kalau melihat neraka, mereka berlindung kepada Allah. Ya, dan itu posisinya sangat lama sampai akhir-akhirnya di ujung cerita mereka dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang timbangannya sama antara keburukan dan kebaikan. Tayyib. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh Sulaiman, fatadkhulul mawazinu bis salihat. Timbangan al-mizan akan menjadi berat dengan amal saleh. Wa takhiffu bis sayyi'at, dan akan menjadi ringan dengan keburukan. Wa hadza dalilun 'alal mizan, dan ini dalil tentang adanya penimbangan, mizan, timbangan pada hari kiamat. Wa annahu yudha'u yaumal qiyamah, dan itu telah akan dipajang
ya untuk menimbang amalan pada hari kiamat. Itu dalil-dalil Al-Qur'an tentang mizan. Adapun dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sangat masyhur sekali, antum semua insyaallah pernah mendengarnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Amalannya sangat mudah tapi kita sulit untuk mengamalkannya. Mudah tapi kenyataannya sulit untuk mengamalkannya. Tidak membutuhkan wudu, tidak membutuhkan pergi ke masjid, ya, tidak menggunakan pakaian baju koko terlebih dahulu, jubah dan lain sebagainya, tapi dimanapun berada kecuali tempat-tempat yang Allah kecualikan. Apakah disebutkan oleh Nabi SAW? Kalimatani, ada dua kalimat, habibatani yang dicintai, ilar rahman, oleh ar-rahman Allah. Ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh ar-rahman, khafifatani alal lisani, yang mana mudah sekali bagi lisan untuk mengucapkannya. Nah, kemudian thaqilatani fil mizan, akan memperberat timbangan kebaikan. Nah, ini antum garis bawahi. Ini syahidnya, korelasinya. Thaqilatani fil mizan. Dua kalimat tersebut mudah di lisan tapi berat di timbangan. Apakah itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Ya, antum sering baca ini, ya. Maka akan memperberat timbangan kebaikan. Namun pertanyaannya, insya Allah antum semua sudah tahu hadis ini, atau setidaknya pernah mendengar hadis ini. Tapi sudah berapa jauhkah kita mengamalkannya? Iya atau tidak? Jarang sekali. Itu pun kalau ingat kita mengamalkannya, kebanyakan lupa. Ya, jangankan itu Ustaz, kita istighfar aja sulit kok lisan kita. Iya apa tidak? Ya, ngomong astagfirullah habis sholat saja, astagfirullah itu lisannya doang yang ngomong, hatinya nggak gerak. Sebagian lain zikirnya buka HP-nya, langsung lihat IG, WhatsApp, ya, dan lain sebagainya. Zikir zaman sekarang gitu, nggak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, apa syahidnya di sini? Thaqilatani fil mizan. Dua kalimat tersebut memperberat timbangan. Berarti amal saleh itu memperberat timbangan kebaikan. Makanya kan kita sering dengar tuh orang ngomong apa? Mudah-mudahan amalan saleh ini, amalan Anda ini bisa memperberat timbangan kebaikan Anda di hari kiamat. Karena amal saleh memperberat, amal buruk memperingan. Ya, amal buruk memperringan. Ya. Taib ikhwani fiddin, azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian dalil lainnya yang menyebutkan bahwasannya amal kebaikan itu bisa memperberat timbangan, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasannya hadis Zir ibn Hubeish an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasannya annahu kana yajtabi siwakan minal arak, bahwasanya beliau ini sedang memilah-milih siwak dari pohonnya, sedang memetik. Ya, kalau di sana enak langsung metik-metik saja ya. Kalau di sini kita harus impor dulu, ya. Makanya siwak itu sebenarnya wajib pada asalnya. Cuman karena siwak ini adanya hanya di Arab, akhirnya nggak jadi wajib. Nggak jadi apa? Nggak jadi wajib. Karena Nabi tahu umatnya ini bukan di Arab saja. Umatnya bahkan sampai ke Indonesia, sampai ke belahan dunia lainnya. Akhirnya yang tadinya wajib jadi apa? Jadi sunnah. Kenapa? Takut memperberat umatnya. Nah, ini kasih sayang Nabi SAW. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaqi 'inda kulli wudhu'i wa 'inda kulli salat. Sekiranya tidak memperberat umatku, lihat kata Nabi, sekiranya tidak memperberat umatku, pasti aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Bersiwak di sini bukan pakai sikat gigi, pakai odol, bukan, tapi pakai siwak dari kayu arak.
pohon arak. Pasti aku perintahkan mereka bersiwak di setiap kali dia berwudu dan di setiap kali hendak sholat. Pada asalnya hukum pertamanya wajib, cuman dipalingkan jadi sunnah karena itu memperberat umat. Karena hanya di sana pohonnya, ya pohonnya di sana. Bayangkan kalau diwajibkan, gimana? Berat itu ya. Pedagang siwak yang bakal tajir semuanya ini ya. Baik, kita lanjutkan. Annahu yajtabi siwakan minal araq. Ibnu Mas'ud sedang memetik atau sedang memilih siwak dari pohonnya untuk diambil dari rantingnya tersebut. Akhirnya dia memanjat pohon tersebut, ya pohon arak. Wa kana daqiqa as-saqain. Dan Ibnu Mas'ud ini betisnya itu kecil sekali. Betisnya Ibnu Mas'ud itu kecil, daqiq, ya kecil banget. Faja'alatir rihu takfa'uhu. Maka angin menyingkapnya sehingga terlihat betisnya Ibnu Mas'ud. Fadhahikal qaum. Maka orang-orang yang berada di sekitar tersebut ketawa. Artinya ngetawain betisnya Ibnu Mas'ud, kok kecil banget sih? Ya, artinya kecil banget. Sampai pada ketawa orang-orang yang melihatnya. Maka Rasulullah SAW yang ada di situ langsung menegur dan mengingkari. Mimma tadhakun. Kenapa kalian ketawa? Atau apa gerangan yang membuat kalian ketawa? Kata Nabi SAW. Qalu ya Nabi Allah min diqqati saqai. Wahai Nabi Allah, kami ketawa karena melihat betisnya Ibnu Mas'ud yang sangat kecil, sehingga kami ketawa. Maka kata Nabi SAW, ini syahidnya dan korelasi yang kita bahas, walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang berada di genggamannya, artinya demi Allah, lahuma athqalu fil mizani min Uhud. Sungguh ya, dua betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat di timbangan nanti ketimbang Uhud. Allahu Akbar. Ketimbang apa? Ketimbang Uhud. Antum tahu Uhud enggak? Yang pernah umrah tahu Uhud. Panjang Uhud. Enggak tinggi-tinggi banget. Tingginya 1 kilo. Mungkin panjangnya dia melebar sampai 5-7 kilo, memanjang. Itu besar sekali gunungnya, walaupun kalau dibandingkan dengan gunung di Indonesia besar gunungan di sini. Artinya untuk wilayah Madinah besar banget ini gunung Uhud. Ya, lihat kata Nabi SAW, lahuma athqalu fil mizani min Uhud. Demi Allah, sesungguhnya betisnya Ibnu Mas'ud itu yang kalian ketawa itu lebih berat di timbangan nanti ketimbang Uhud. Antum tahu Uhud itu besar luar biasa. Ya, ini menunjukkan bahwasannya amalan akan ditimbang, dan juga nanti kita akan bahas orangnya pun juga nanti akan ditimbang orangnya. Ya, orangnya Ustaz, bagaimana kalau yang gemuk? Enak dong. Iya. Orang yang gemuk enak, yang kurus gimana? Nanti kita sebutkan dalilnya. Taib. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi di sini adalah dalil bahwasanya mizan itu ada dan akan menimbang amalan seorang hamba pada hari kiamat. Apabila berat, ya, dan kebaikan itu akan memperberat amalan timbangannya. Amalan kebaikan akan memperberat timbangan kebaikan, sedangkan amal keburukan akan menjadikan timbangan tersebut ringan, ya, sehingga menentukan antara dia surga atau neraka. Bisa dipahami ya, ikhwah? Nah, ikhwani fiddin wal akhwat azani Allah wa iyyakum. Kita sebutkan apa saja sih yang ditimbang di mizan. Apa saja yang ditimbang di mizan. Ada 3 yang ditimbang, dan ini kita sebutkan beserta dalilnya. Yang ditimbang pada hari kiamat itu ada 3. Yang pertama adalah amalan. Amalan apa aja itu, entah itu amalan kebaikan ataupun
keburukan. Ya, dalilnya tadi yang telah kita sebutkan, kalimatani, 2 kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan di lisan, berat di timbangan, berarti amalan ini kan? Iya apa tidak? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Maha suci Allah, ya, dan aku memujinya dengan penuh pujian. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Sering antum ucapkan ini ya, kawan. Ketika antum sendiri, ya, ketika antum lagi nganggur, ya, jangan bengong. Ya, kadang kita nunggu azan pun bengong. Sibukkan lisan kita dengan zikir kepada Allah. Ketika ngantri, ketika lagi standby di pasar, ya, ketika lagi nunggu, apapun itu, usahakan ada amalan yang kita kerjakan, walaupun itu di mata kita hina, misalkan. Artinya di mata sebagian orang itu remeh-temeh, seperti mengucapkan ini, padahal besar di sisi Allah. Seperti istighfar, seperti mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allah akbar. Artinya apapun zikirnya, karena enggak butuh wudu. Ya, ini amalan enggak butuh wudu, enggak butuh antum pergi ke masjid, ya, enggak butuh pakai pakaian yang bagus. Antum keadaannya seperti apa bisa membacanya, kecuali ketika di toilet misalkan. Ya, tidak diperkenankan untuk mengucapkan zikir, karena ini akan memperberat timbangan kita di hari kiamat. Karena ya ikhwah, tidak ada, kita tidak tahu amalan apa yang akan menyelamatkan kita. Kita nggak tahu ya ikhwah, nggak tahu. Bisa jadi dari pintu zikir yang sering kita rutinkan, kan kita nggak tahu. Bisa jadi dari senyuman seseorang ketika ketemu dengan saudaranya. Bisa jadi itu sesuatu yang remeh-temeh, cuman dalam hal tersebut kita ikhlas melakukannya, akan memperberat hari kiamat. Antum masih ingat nggak? Ada pelacur yang masuk surga gara-gara ngasih minum anak anjing yang hampir kelaparan, mati kehausan. Pelacur ini, bayangkan pelacur dari kalangan Bani Israel, tapi masuk surga disebabkan amalan yang sangat remeh-temeh. Iya atau tidak? Apa? Ngasih anak anjing air minum sehingga nggak jadi mati kehausan. Dia turun ke sumur sambil menggigit sepatunya untuk jadikan ember, kemudian ngasih. Allah berterima kasih kepadanya, Allah ampuni dosanya. Lihat amalan yang kecil ya ikhwah. Jadi jangan meremehkan amalan yang kecil. Bisa jadi amalan yang kecil itulah penyebab utama seorang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, karena keikhlasannya. Ya, karena dia mengharap wajah Allah Azza wa Jalla, keridhaannya, kehusyuannya dalam salat. Bisa jadi dengan amalan sunnah, misalkan dia continue salat tahiyatul masjid terus, atau salat setelah wudu terus, akhirnya bisa masuk surga. Seperti Bilal itu, yang setiap habis wudu salat sunnah 2 rakaat, akhirnya terompahnya masuk surga dulu sebelum orangnya. Ya, jadi jangan meremeh-temehkan kebaikan. Nabi SAW mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antarqa akhaka biwajhin taliq, kata Nabi SAW. Jangan kalian meremehkan amal kebaikan sedikit pun, kata Nabi, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan muka yang ceria. Itu sedekah. Kenapa? Bisa jadi sebab ini Anda masuk surga. Ya, bisa jadi. Kenapa? Amalannya remeh, apa yang mau dipamerin? Iya enggak? Bahkan amalan yang remeh ini terkadang kita ikhlas, tapi amalan yang besar bisa jadi kita diuji keikhlasannya, karena banyak dapat pujian, akhirnya yang tadinya ikhlas bisa riya. Tapi amalan remeh mungkin orang menganggapnya biasa, sehingga untuk ikhlas itu besar. Mungkin disebabkan karena keikhlasan tersebut dia masuk surga. Ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, ada orang yang melenyapkan, menyingkirkan ranting pohon dari jalan.
Dia mengatakan, wallahi la unahiyanna hadza an tariqil muslimin hatta la yu'dhihim. Demi Allah, aku akan singkirkan gangguan ini agak dari jalan kaum muslimin supaya enggak melukai mereka. Lihat, niatnya luar biasa. Syakarallahu lahu. Allah berterima kasih kepadanya. Fa adkhalahu Allahul jannah. Allah masukkan dia dalam surga. Lihat amalan yang remeh ya ikhwah. Di mata manusia, tapi di sisi Allah azim, besar, sehingga Allah ampuni dosanya dengan sebab itu. Ya, itu Nabi SAW juga ittaqun nara walau bisyiqqit tamra. Takutlah kepada neraka walaupun engkau sedekah dengan satu butir korma. Lihat, satu butir korma. Siapa yang mau pamer sekarang satu butir korma? Itu kasih satu. Bisa jadi satu ngasih orang, ya, sedekah dengan satu butir korma, atau uang 1.000 misalkan, atau 5.000, sesuatu yang remeh-temeh, bisa jadi karena antum ikhlas memberinya, Allah masukkan antum ke dalam surga. Jadi jangan remehkan apapun peluang yang antum punya dari amal saleh yang bisa kerjakan. Jangan nunggu atau jangan mengikuti omongan syaitan, nanti dulu deh. Udah uangnya ditabung, udah buat masa depan, buat investasi, ya buat ini, buat itu. Artinya apa? Diulur-ulur, akhirnya besoknya meninggal. Ya enggak? Penyesalnya kapan? Di alam kubur, ya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ini nasihat untuk saya pribadi dan kepada antum semua agar kita berlomba-lomba dalam melakukan amal kebaikan, karena kita enggak tahu amal kebaikan mana yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka dan masukkan ke dalam surga. Dan juga kita nggak tahu dosa apa yang bisa menjebak kita masuk ke dalam neraka. Makanya banyak bertobat, ya, segera bertobat. Ketika antum berbuat dosa, segera bertobat, meminta ampun kepada Allah. Apabila itu hak-hak manusia, dia meminta maaf atau mendoakan kebaikan kalau nggak bisa. Seperti itu yang disebutkan oleh para ulama. Taib, udah masuk Isya? Belum ya? Nah, taib. Yang pertama adalah amalan yang ditimbang. Yang pertama, sesuatu yang ditimbang di hari kiamat adalah amalan, entah itu kebaikan atau keburukan. Tadi dalilnya tentang 2 kalimat tadi. Kemudian yang ditimbangan adalah suhuful a'mal, lembaran amalan. Kalau tadi amalnya, yang kedua yang akan ditimbang adalah lembaran-lembaran catatan amal yang ditulis oleh malaikat tentang amalan kita. Itu juga akan ditimbang, ya, jadi akan ditimbang pada hari kiamat. Apa dalilnya? Hadisnya panjang nih ya. Hadis bitaqah mumtaz. Hadis tentang bitaqah, tentang kalimat la ilaha illallah. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati. Sesungguhnya Allah akan membebaskan seseorang dari umatku. Seseorang, ya, dari umatku. Ala ru'usil khalaiq, di halayak para makhluk Allah azza wajalla. Pada hari yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillah. Maka akan dipapangkan kepadanya 99 lembaran catatan amal keburukan. Artinya orang ini banyak berbuat buruknya. Sampai 99 catatan, isinya semuanya tentang apa? Tentang keburukannya. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Allahu akbar. Setiap satu lembaran catatannya itu sejauh mata memandang. Ya, setiap satu lembarannya bukan kayak lembaran buku ya, tapi satu lembarannya itu sejauh antum memandang. Ya, kalau antum mau lihat sejauh antum memandang, antum ke pantai. Ya, antum ke pantai. Ya, atau kalau dari rumah anak, kalau lagi cuacanya cerah, Jakarta terlihat. Ya, Jakarta terlihat dari rumah. Terlihat, wow, di Jakarta, lihat gedung-gedung yang ada di Kuningan, yang di MH Tamrin terlihat jelas. Ya, kalau lagi cerah, mobil khusus ketika setelah hujan misalnya.
Terlihat itu. Artinya sejauh mata memandang itu akan dipaparkan baginya. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Setiap kertasnya atau setiap catatannya sejauh mata memandang. Tsumma yaqul. Kemudian Allah berfirman kepada orang ini. Orang ini sudah cemas nih ya ikhwan. Sudah bahasa antumnya anak muda ya. H2C. Apa H2C? Harap-harap cemas. Deg-degan nih. Masuk surga apa neraka? Ternyata yang dipaparkan semuanya apa? Keburukan semua. Wah, nambah cemas nih orang. Ya, nambah deg-degan. Wah, anak bakal binasa ini. Kemudian Allah berfirman, nambah cemas lagi dia. Apa Allah mengatakan padanya? Atunkiru min hadza syai'a. Apakah engkau mengingkari ini semua? Apakah betul ini semua yang ente lakukan? Allah yang mengatakan, nggak ada kalimat dusta di situ. Tidak ada dusta. Kemudian adzalamaka katabati al-hafizun. Apakah malaikat penulis catatan itu menzalimimu? Ya, Allah bertanya dengan dua pertanyaan. Apakah engkau mengingkari ini semua? Ya, diinterogasi bahasanya. Apakah malaikat pencatat amalan menzalimimu sehingga tercatat amalan yang tidak engkau catat, yang engkau tidak perbuat? Fayaqulu, maka orang tersebut mengatakan, la ya Rabb, tidak ada ya Rabb, semuanya benar dan malaikat tidak berbuat zalim, dan itu semua aku yang hamba yang melakukan ya Rabb. Kemudian Allah berfirman, afalaka udhrun. Lihat Allah akbar, apakah engkau punya uzur? Lihat Allah masih bertanya padanya. Ini bukti kerahmatan Allah dan kasih sayang Allah. Setelah dia mengakui ya bahwasanya dia berbuat dosa, Allah langsung bertanya, afalaka udhrun, apakah engkau punya uzur? Barangkali engkau punya uzur, nanti bisa dihapus. Lihat Allahu akbar. Fayaqul la ya Rabb, saya tidak punya uzur. Saya memang berbuat dosa. Ya, akhirnya ketika orang tersebut jujur apa adanya dan nggak ada dusta, fayaqul bala, na'am, sesungguhnya engkau ini innalaka indana hasanah, sesungguhnya engkau ini di sisi kami mempunyai satu kebaikan. Fa innahu la dzulma la 'alaika al-yawm, dan pada saat ini tidak ada kezaliman untukmu. Fatakhruju bitaqah fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dikeluarkanlah satu bukti seperti yakni bitaqah. Bitaqah bahasa Indonesianya kartu. Kartu yang mana tertulis di dalamnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dia pernah mengucapkan itu dan mengamalkannya sampai kalimat itu bermanfaat baginya. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan kepada orang tersebut, uhdur waznak, saksikanlah timbanganmu sekarang. Jadi yang 99 keburukan yang sejauh mata memandang ya, dengan ditimbang apa? Jadi kebaikannya hanya apa? Bitaqah, kartu la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan 99 lembaran amal keburukan dia, yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Bisa dipahami ya? Maka Allah mengatakan uhdur waznak, saksikanlah timbanganmu sekarang, lihat, hadirkan ya, uhdur waznak, hadirkan timbanganmu. Fayaqulu ya Rabbi, maka hamba ini mengatakan, wahai Rabbku, ma hadhil bitaqah, ma hadhihi sijillat, ya Rabbi, ada apa ini dengan kartu ini, yakni kartu la ilaha illallah, dengan timbangan-timbangan tersebut ya. Artinya orang tersebut terkagum-kagum plus heran plus apa ya, artinya campur aduk kalau bahasanya kita sih ya. Ya, ma hadhil bitaqah,
ma'ahadihi sijillat, ya Rabbi, ada apa dengan kartu ini, yakni amalan kebaikan ini yang satu ini dengan timbangan keburukan tersebut. Faqal, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, innaka la tuzlam, sesungguhnya engkau tidak dizalimi. Qal fatudau sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi qiffah. Maka Nabi SAW melanjutkan, maka sijillat yang 99 lembaran tadi ditimbang satu timbangan sebelahnya, dan bitaqah la ilaha illallah itu di timbangan berikutnya. Fatashatis sijillat wa thaqulat al bitaqah, maka ringanlah lembaran keburukan tersebut yang 99, wa thaqulat, dan beratlah kalimat la ilaha illallah. Ini korelasinya, amal kebaikan memperberat, amal keburukan memperingan. Fala yathqul ma'a ismillahi syai', kata Nabi, maka tidak ada yang lebih berat ketimbang dari nama Allah Azza wa Jalla. Ya, ini bisa jadi orang ini mengatakan la ilaha illallah penuh dengan keikhlasan, mengamalkannya dengan rukun-rukunnya. Pernah kita bahas ya, dengan syarat-syaratnya yang ada 7 atau 8 tersebut, sehingga kalimat tersebut bermanfaat baginya dan menyelamatkan dia dari neraka, sehingga dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Dan orang tersebut tidak berbuat syirik, tidak berbuat syirik dari ahli tauhid ya. Nah, itu yang nomor 2 poin, bahwasanya yang ditimbang selain amalan adalah apa? Adalah lembaran amalan, entah itu amal kebaikan dan amal keburukan. Baik, kita break sejenak untuk mendengarkan adzan salat Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Lanjutkan pembahasan kita bahwasanya yang ditimbangan di mizan, bahasa Arabnya al-mizan, adalah yang tadi pertama apa? Yang pertama adalah amalan, entah itu amal yang baik ataupun amal yang buruk. Amal yang baik akan memperberat, amal yang buruk akan memperingan. Kemudian yang kedua adalah tadi lembaran catatan amal. Tadi hadisnya hadis bitaqah. Baik, sekarang yang ketiga adalah yang ditimbang adalah al-'amilun nafsuhu atau nafsu. Orang yang beramal yang akan ditimbang. yakni orangnya akan ditimbang. Ya, orangnya akan ditimbang. Ya, amalannya, catatan amalannya, dan orang yang beramalnya akan ditimbang. Dalilnya adalah surat Al-Kahfi ayat 105. Surat Al-Kahfi ayat 105. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Ini tentang orang kafir ya. Sesungguhnya kami tidak akan memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Ya, yakni tentang mereka, tentang timbangan mereka tidak akan ditimbang. Artinya amalannya tidak juga ditimbang bagi mereka. Itu dalil dari surat Al-Kahfi 105. Yang lebih tegas lagi, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya, tentang masalah orang itu akan ditimbang orangnya ya, bukan amalannya saja tapi orangnya ya. Apakah orang yang gemuk akan berpengaruh, bermanfaat? Akan bermanfaat atau tidak? Ini jawabannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, innahu la ya'ti ar-rajulu as-saminul 'azimu yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan datang atau akan didatangkan ketika penimbangan orang yang gemuk dan besar. Orang yang gemuk dan besar. Lihat, itu bahasa nabinya. Al-samin yang gemuk, al-azim yang besar, yang keker ya. Artinya yang besar lah. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Kemudian kata Nabi SAW, la yazinu 'indallahi janaha ba'udah, akan tetapi tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Tidak lebih besar, tidak lebih berat. Timbangannya, hasil timbangannya melebihi dari sayap seekor sayap ya. Sayapnya ya, sayap seekor nyamuk, bukan nyamuknya tapi sayapnya. Nyamuk kecil, sayapnya lebih kecil lagi. Ya enggak. Jadi orang yang besar sekali tadi enggak ada kualitasnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan bahwasanya hadis ini orangnya juga akan ditimbang pada hari kiamat. Ya, akan ditimbang pada hari
kiamat. Itu bagi mukmin. Adapun orang kafir apakah ditimbang atau tidak? Nah, kenapa tidak? Nah, karena tadi kafir 105, karena orang kafir tidak memiliki kebaikan sama sekali. Khalas, nggak ada kebaikannya. Apa yang mau ditimbang? Isinya keburukan, semuanya maksiat, kekufuran, kemusyrikan. Ya, apa yang mau ditimbang sudah jelas. Nggak ditimbang juga sudah masuk neraka. Ya, artinya nggak ada kebaikan. Orang kafir kebaikannya hanya dibalas di dunia saja. Orang kafir kebaikannya hanya dibalas di dunia. Dia melakukan amal saleh, yakni amal saleh di sini kayak dia membantu orang, bersedekah, dia membantu orang yang kesusahan. Itu kebaikan apa tidak? Kebaikan, tapi akan diganjar oleh Allah di dunia saja. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ya, fa innal kafira idza amila fid dunya idza amila hasanatan ut'ima biha fid dunya. Apabila seorang kafir melakukan amal kebaikan, ya maka hanya diganjar di dunia saja. Ya, di dunia saja. Makanya orang-orang kafir itu memiliki keyakinan kalau melakukan amal kebaikan, kata mereka, amal kebaikan ini bukan ibadahnya mereka kepada Tuhannya, bukan, tapi amal kebaikan secara umum seperti membantu orang kesusahan itu akan mendapatkan ganjaran. Ya, makanya kita lihat ada etnis tertentu itu misalkan membawa makanan banyak berikan pada kucing yang ada di pasar karena mereka meyakini ini akan memberikan, kata mereka, hoki. Ya, bisa jadi itu karena dia melakukan kebaikan. Ya, walaupun itu ada khurafatnya ya masalah kucing, tapi ini sebagai misal saja. Artinya memberi kebaikan, memberi makan kepada makhluk akan diganjar hanya di dunia. Adapun di akhirat nggak dapat ganjaran sama sekali, nggak dapat ganjaran karena sudah dibalasnya di dunia. Ya, entah itu diberi kesehatan yang prima, diberi dunia yang banyak, yang diberi keamanan, kenyamanan, ya diberi apapun yang sifatnya duniawi. Adapun di akhirat nggak ada. Wa ammal mu'min, adapun seorang mukmin, idza amila hasanatan, apabila dia melakukan kebaikan, fa innallaha yaddakhir lahu hasanatihi yaumil qiyamah, maka Allah akan tabungkan kebaikannya, disimpan di hari kiamat. Tsumma ut'ima biha fid dunya ala ta'atihi, kemudian dia juga diganjar di dunia. Nah, kalau orang kafir di dunia saja, orang mukmin fid dunya wal akhirat, dunia dapat, akhirat dapat. Makanya dalam hadis ini para ulama mengatakan bahwasanya amal saleh sebab mendatangkan rizki, sebab mendatangkan ganjaran kebaikan yang melimpah dari Allah SWT. Dan sebaliknya amal maksiat menutup pintu kebaikan, menutup pintu kebaikan, diantaranya pintu rizki. Ya, kenapa? Karena tidak dapat yang aturan dia ini dapat, cuma karena maksiat akhirnya terhalang, atau yang tadinya mudah jadi sulit gara-gara maksiat yang ia lakukan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba diharamkan dari rezekinya disebabkan karena maksiat yang ia lakukan, akhirnya terhalang dari kebaikan. Jadi orang kafir tidak ditimbang, ya, karena tidak memiliki kebaikan, nol saldo dia, tidak ada saldo kebaikannya sama sekali, sehingga final masuk neraka. Sudah nggak ada lagi tawar menawar, ya, masuk neraka. Adapun seorang mukmin masih dipertimbangkan, sehingga makanya ada timbangan. Mana nih kebaikan atau keburukan nih yang lebih banyak? Kalau kebaikan lebih banyak, ahlan wa sahlan masuk surga. Tapi kalau keburukannya ya yang lebih banyak, ya itu nanti dipertimbangkan lagi. Bisa jadi kayak hadis tadi, Allah bertanya kepadanya, apakah engkau mempunyai uzur? Apakah para malaikat menzalimimu? Ya, wabil khusus mukmin di sini yang bertauhid kepada
Allah Azza wa Jalla. Karena orang mukmin yang bertauhid apabila melakukan dosa ada dua kemungkinan. Yang tidak melakukan syirik. Bisa jadi dia mampir ke neraka, dicuci dosa-dosanya, atau yang kedua adalah apa? Diampuni dosanya sehingga nggak jadi masuk neraka, diampuni oleh Allah dan masuk surganya. Adapun seorang yang berbuat syirik, ya apalagi syiriknya syirik besar, maka dia kekal abadi finnar khalidina fiha abada. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ini saja yang disampaikan, itulah sekilas tentang mizan. Ya, tentang mizan penimbangan, hari penimbangan, dan itu akidah ya ikhwan, keyakinan kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya penimbangan pada hari kiamat yang ditimbang, yaitu amalnya, entah itu baik dan buruk, kemudian lembaran amalnya, kemudian yang ketiga adalah orangnya yang akan ditimbang. Adapun orang kafir tidak ditimbang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Adapun ada kebenaran itu datang dari Allah, adapun itu ada kesalahan maka itu murni dari saya dan dari syaitan. Fa astaghfirullah min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.